maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Terima kasih. Ya, suaranya agak sayu-sayu, mungkin karena lampu juga sayu-sayu. Semoga kita tidak sayu ya. Ya. Ya, kelompok tani budidaya yang dikasih oleh Tuhan, yang bersyukur pada Tuhan, malam hari ini luar biasa dihadiri juga oleh Pak Kades kita ya. Berarti ada semangat, betul? Semangat juang ya. Ucapan syukur seperti yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya ya. Ucapan syukur karena pasca panen ya, pasca panen melimpah. Betul? Betul. Baru sedikit yang bilang betul. Mungkin yang lain dia lihat itu masih sedikit ya. Jadi melimpah berkat Tuhan. Mari hitunglah tegar petek di tanah kebesek tuh biji-biji padi itu, ini lionnya tuh. Nah, kau niscaya kagum oleh kas sengidang metek berkat Tuhan tuh tegar petek tuli pertama oleh irago masuk di desa Masari, di Masari atasnya terutama tuh itu pasca panen berkat melimpah. Sehat itu jangan lupa, biar liunglah padi, liunglah jijih, liunglah bas, liunglah pipis, men sakit-sakit kan, ke rumah sakit terus lah bayar ngon obat, beli obat dapat ante. Tapi syukuri apa yang ada. Dopuong bersyukurnya, bersyukur dalam segala hal. Sekulian makan minum kan orang bersyukurnya, bersyukur di setiap waktu, di setiap kesempatan. Apa terlebih ketika apa yang diutarakan tadi oleh teman saya, sahabat saya yang baik ya. Natal sudah boleh kita rayakan ya. Tahun baru apalagi, semangat baru harus kita miliki. Jangan masih semangat lama. Kalau Dian Piscesa punya lagu, aku masih seperti yang dulu, yang ngajak kurnan tetap harus seperti yang dulu gitu. Yen nonen ada kurnannya, yen kal ngalih gitu. Nah melah ngalih di pangsing pilih-pilih bekul nyenda. Gitu tuh. Jadi saya mengajak kita melihat bagaimana keberadaan kehidupan umat itu ketika umat itu ada di dalam semangat dalam kehidupan ini, memperhatikan bagian firman Tuhan tadi, Keluaran pasal 16 ayat 16 sampai ayat 18. Kita lihat di sini ukuran yang digunakan dari cukup ya, atau yang sesuai dengan keperluan, menorang kebutuhannya. Nah, lain konotasi netanya apa butuh bahasa Bali ya, itu jelek tuh kan, orang juga keperluan itu tuh. Keperluan masing-masing. Kalau sesuai dengan keperluannya ya, di sini yang pertama ini paling tidak ada dua hal di sini yang mengemuka. Yang pertama untuk dari dirinya, bagaimana dirinya sendiri supaya dia bisa memiliki sesuai dengan keperluannya. Itu bahasa Indonesia nangon luwung bento kebutuhannya dona lain yang sabterna. Nah, memang kebutuhan itu kan ada yang disebut dengan apa, coba bapak ibu-ibu sudah hafal itu, belajar di mana itu dia. Kebutuhan itu terdiri kebutuhan primer, itu dolen tafsirnya. Nah, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Itu kerja yang kita lakukan, kita menghasilkan pangan. Nih Pak Kepala Desa Mang Sambutan, pangan itu penting karena itu dia termasuk dalam kebutuhan apa? Primer. Mau tidak mau harus itu
Coba kita di sini di Parigi, Paris ini ya Pak Kades ya. Di sini jadi lumbung apa? Lumbung beras. Apalagi Masari atas nih. Kalau dia jadi lumbung beras, itu berarti luar biasa. Masyarakatnya ini luar biasa. Rajin semang remang tuh bangun tuh. Das lemah subuh. Nyakan ibu-ibu, oh bapak-bapak subuh kecari ketebok hijau ya benar dah. Tapi anak-anak zaman now lain lagi. Gimana kalau zaman now? Disuruh bangun, gitu. Masih apa karena apa? Ya situasinya kalau dikasih tahu, nanti dia bilang lain dulu, lain sekarang, begitu jawabannya. Tapi kita harus didik generasi kita ini supaya memiliki semangat, memiliki kerajinan. Karena kalau tidak semangat, kalau tidak rajin, kalau malas, pengamsal bilang pergi belajar kepada semut. Itu semut api lakar kijam ben mulai. Ingat gini ya begitu rajin itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, itu yang pertama. Jadi dalam hidup ini sesuai dengan keperluannya, kebutuhannya, dia melakukan aktivitasnya, melakukan pekerjaannya, tanggung jawabnya. Yang kedua, dalam relasi dengan sesama. Sehingga dalam kehidupan ini harus ada hubungan yang baik. Jangan hubungan kita tidak baik. Relasi kita harus relasi yang baik ketika melakukan pekerjaan dan tanggung jawab, apalagi ketika sudah pasca panen, pasca panen. Jadi ketika sudah pasca panen semua hasilnya melimpah. Karena apa? Pasti karena ada relasi kerjasama yang baik. Pemerintah sudah mengupayakan apa? Irigasi. Ada irigasi rusak di sini. Nanti pasti diperbaiki. Jalan-jalan rusak apalagi ini apa namanya ini, jangan nanti Pak Kades bilang Pak Pendeta jatuhkan orang. Ya memang harus saya sampaikan supaya jalan di sini bebas hambatan, ya tak? Bagus jalannya nanti, ya tak? Bagaimana Pak? Betul. Jadi kerjasama itu sangat penting dalam relasi kita, hubungan yang baik kita sangat-sangat dibutuhkan. Ya singkat kata saya mau sampaikan di sini bahwa kebutuhan untuk kehidupan secara pribadi juga dalam kehidupan keluarga, apalagi dalam kehidupan bermasyarakat itu sangat penting, sangat diperlukan. Sehingga dalam kehidupan ini kita harus selalu boleh hidup dengan rukun, hidup dengan damai. Karena di mana ada kehidupan yang rukun, di mana ada kehidupan yang damai, dari sanalah berkat-berkat Tuhan akan Tuhan curahkan melalui kerja keras, kerja cerdas. Nah, itu kerja keras, kerja cerdas, kerja apa lagi? Nanti bapak-bapak lebih tahu itu nanti ya, isi itu titik-titik yang belum terisi itu. Dengan demikian, Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ini berarti bahwa sesungguhnya Tuhan Allah itu tidak menghendaki berkatnya itu dipergunakan hanya untuk kepentingan, ya kepentingan untuk berfoya-foya sendirian, melainkan untuk kepentingan bersama. Ini penting ya dalam keluarga tuh, dalam keluarga tidak hanya bapak kepala keluarga, boleh payu bahasa, padahal nggak di pohon mesti harus tetap. Nah, jadi kita perhatikan itu. Saya tidak perlu panjang lebar karena bapak-bapak di sini sudah pandai-pandai dia mengatur itu apa keuangannya. Saya tidak perlu masuk di situ, tapi saya mau katakan di sini dari bagian firman Tuhan ini, konsep dan pemikiran kehidupan
tatanan damai sejahtera itu sangat penting dalam hidup ini, dan memang itu sudah dimulai dalam kehidupan Israel itu sendiri, umat Allah itu sendiri dalam perjanjian lama. Harus dilaksanakan dalam kehidupan ini, memang sangat unik, tetapi itu wajib hukumnya. Bagaimana dalam kehidupan ini kita tidak hanya bekerja saja, ya, mengumpulkan sebanyak-banyaknya lalu lupa bagaimana kita mensyukuri nikmat Tuhan, ya, lupa dengan sesama kita. Mungkin ada sesama kita yang tidak makan hari ini, dia kerja untuk hari ini, belum cukup untuk dia makan hari ini, ya, tapi kalau di sini ada yang memang sudah semua memenuhi kebutuhannya. Tapi ada juga yang memang mengalami kesulitan-kesulitan. Karena saya sudah jalani juga sampai di sudut-sudut sana, jadi minta maaf saya belum singgah juga di rumah-rumah yang besar. Saya masih cari-cari juga bagaimana Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini kepada orang-orang yang termarginalkan. Kalau yang bos-bos ya tak perlu nanti ada waktunya, ya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dalam keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan, ya, ke depan pasti ada banyak tantangan, banyak pergumulan, tetapi saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara kelompok tani budidaya, ada kan belum ada budidaya. Jadi budi berarti nak len tafsir dulu budaya daya sing dayo gitu. Yen orang dayo memang liu kereng dayane kita adok dayane, nak kerja bakti dayo adok dayan misalnya dia sedekah ya di ya gelam gitu, gelam bahasa apa itu, gitu jadi itu daya, jadi budidaya dengan semangat pikirannya, ya, ini pengetahuan, ya, pengetahuan di bidang pertanian, ya, dengan daya yang ada, jangan dayo, ya, yang dayo apa sing payu majuin kelompok tani budidaya, karena tafsirnya bahwa dayo kan ada, jadi budidaya ini ya memang dalam pengelolaan, kalau orang bilang sekarang manajemennya manajemen yang luar biasa, ya. Apalagi kalau sekarang orang sudah mulai berpikir tidak hanya manajemen apa yang disebut dengan keuangan yang ada, seperti kelola uang yang ada, tetapi akan mengelola dengan manajemen yang apa? Itu kalau sekarang parkiran saja, kalau di kota-kota besar tidak lagi kita kasih uang 5.000, 5 jodoh atau 2 jodoh, tetapi dengan apa itu? Di Masari juga pasti akan menuju ke sana, ya. Manajemen yang disebut dengan manajemen elektroniknya itu, ya, manajemen yang terkait dengan bagaimana keuangan yang ada sekarang dengan kemajuan iptek yang ada, ya, di era disrupsi ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dengan perkembangan, dengan kemajuan yang ada, saya pastikan kita sebagai petani dalam kelompok budidaya ini akan terus mengembangkan, ya, mengembangkan bagaimana menjadi petani yang handal, ya, karena petani yang handal sekarang beda dengan petani dulu. Karena saya anak petani, saya tahu bagaimana bertani dahulu sebelum teknologi maju, ya. Itu ngabut bibit, nah, betes gitu, habis cabut bibit, karena sudah jadwal tanam, tekan nengke,
atau pahit karung itu, nah tukang memulung biar ada bibit di sampingnya, karena dia level bibit jadi harus bahkan lari-lari bibit ke sana. Tapi sekarang kan sudah beda dengan kemajuan yang ada, sedangkan pundokan saja tidak perlu lagi diparas, sudah dengan nyemprot saja, tidak perlu lagi maras rumput dan seterusnya dan seterusnya. Itulah petani-petani yang sudah apa itu budidaya ya, nado ada budi ini kan terus sebut terus gitu ya. Jadi budidaya itu, tapi yang dayanya liu. Jadi daya itu ya harus daya ya, budidaya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, Tuhan akan senantiasa menolong, Tuhan akan selalu memberkati kehidupan kita, supaya di era disrupsi, di era kemajuan iptek yang ada, terus berjuang dalam perjuangan ini di dalam dan bersama Tuhan, yakni Yesus Kristus yang sudah kita ingat rayakan bersama kelahirannya. Dia yang akan senantiasa menolong, dia akan selalu memberkati dalam setiap tugas, kerja, dan tanggung jawab kita masing-masing. Kita terus berdoa supaya hasilnya akan melimpah, dan itu pasti harus ora et labora. Tidak hanya berdoa saja, tetapi berdoa dan bekerja. Yen ngastawa gen, pemulane semprot sing taen, gitu. Depang den begitu ngastawa den, bisa pemulane hilang. Padang Australia waktu cara pido ada padang apa tuh Pak Kepala? Padang kebo-kebo, liulan padang kebo-kebo di Masari itu, padang Australia, padang kebo. Tapi dengan ora et labora kita akan senantiasa menjadi petani yang handal, yang seperti namanya ini apa tadi? Budidaya, ya, yang akan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam naungan cinta kasih Yesus Kristus Tuhan, sumber berkat bagi kehidupan kita semua. Semua katakan amin. Tinggallah dalam Yesus.